Sergio. Aku Tasya dan hari ini aku gak sendirian nih. Aku ditemani sama dua teman gantiku. Halo, aku Rere. Dan aku Josephine. Kalian merasa nggak sih 2026 itu kayak gitu banget? Apalagi ada berita teman-teman kita yang mau netapin perlindungan media sosial bagi kita yang membawa umur 16 tahun. Wah, pas banget. Hari ini kita mau bahas itu dan hubungannya dengan AI. Soalnya sekarang tuh katanya kalau mau masuk mesot aja harus facecam pakai AI segala. Beli banget tuh. Kemarin ya, aku lihat di berita tanggal 28 Maret tuh Komdiki menentang itu. Kayak 16 tahun nggak boleh main medsos kayak TikTok atau Instagram. Berarti teknologi yang kita pakai buat verifikasi itu AI sendiri gitu. Berarti AI sekarang itu bukan cuma buat berbagi dengan doang. Setahu sih enggak ya, karena AI sekarang tuh kayak satpam dalam menjaga keamanan gitu. Mereka udah pakai facing AI buat mengukur kita sesuai dengan kita. Ya, kalau gitu berarti kita udah bisa beritahu lagi betul kan ya. Waduh, amatlah ya lakonku. Mungkin kenapa ya? Segitunya banget. Kalau setahu aku sih itu buat melindungi kita ya dari cyberbullying dan adiksi. Karena kata kita itu AI itu dirancang biar kita kecanduan dan memakai terus. Guys, ngomongin AI, jujur ya, kemarin aku ngerjain soal SIS pakai AI. Cepet sih, cuman kok ngerasa bersalah gitu ya? Aku tahu kemarin aku baca di berita tentang workshop AI dari asli kemarin. Jadi itu waktu tes berita bilang kalau kita nih sebagai pelajar kita nggak cuma punya AI, tapi kita harus mengenai AI. Jadi apa sih kalau cuma punya AI kita pakai AI, terus jawabannya kita salin itu aja. Tapi kalau pakai AI kita pakai AI buat diskusi dan editing. Tapi tulisannya kita pakai AI sendiri. Betul sih, guru-guru kan juga benar. Kalau misalnya AI itu nggak bisa gantiin guru, tapi guru yang pakai AI itu lebih keren dari guru yang nggak pakai. Sama kayak kita, kalau misalnya kita bisa pakai AI dengan bertanggung jawab, itu artinya kita bisa menjadi sendiri di bidang yang kita mau. Oh, jadi kayak asisten pribadi gitu ya? Misalnya, aku nggak mudeng coding di pelajaran informatika. Aku bisa nanya AI pakai bahasa yang lebih simpel. Ya, betul. Tapi guys, tahu nggak sih tren yang lagi ada di medsos sekarang? Apa itu aku lihat sih? Namanya tuh agentic AI. Jadi itu AI paling otonomnya paling tinggi. Dia tuh nggak kayak AI kayak biasanya. Dia nggak kayak jawab yang biasa gitu. Dia bisa buat jawab buat kita, ngerjain PR buat kita tanpa disuruh. Dia bikin belajar kita sendiri. Keren kan? Keren sih, tapi ada yang besar loh tentang AI. Jadi aku baru dengar di berita itu ada AI yang bisa membuat kita seolah-olah ngomong kasar, padahal kita nggak ngomong. Dan kalau nggak salah itu namanya deepfake. Second youngest son. He's suggesting it came out of nowhere. What we subsequently learned is it may have come from the former president or his legal team acting in bad faith. This is a deepfake example of what is possible with powerful computer and editing. It took around 72 hours to create this example from scratch using extremely powerful GPU. It could be improved with more computing time, but 90% of people cannot tell the difference. Oh iya, aku tahu. Makanya sih di pelajaran informatika itu kan kita belajar juga soal etika. Teknologi bisa menjadi, tapi kalau mau nasional ya ada juga kan. Makanya kita harus kritis, jangan saya sama video atau suara yang berbeda. By the way guys, aku denger ya, tahun ini tuh katanya 30% pekerjaan administratif bakal jadi sama AI. Jadi kalau kita cuma jago di hal-hal aja, kita bakal kalah sama robot.
saling sedih dan tidak punya perasaan sama sekali. Iya sih. Jadi kesimpulannya AI sekarang tuh udah jadi pilihan kita ya, penting banget. Tapi kalau pakai gabungan ya bahaya juga. Kita nggak bisa mikir apa sendiri. Jadi, betul banget itu. Jadi kita tuh harus menggunakan AI untuk berkembang dan bukan untuk bermalas-malasan. Dan tetap waspada terhadap data pribadi ya. Oke deh, sekian podcast dari kelompok kami. Aku Tasya. Aku Rere. Aku Josephine. Cabut dulu ya. Salam teknologi. Atau kayak Gak apa sih gitu. Baca sih.